Di dalam sebuah rumah sederhana, tepatnya di bagian dapur yang berdinding bambu yang telah usang, lubang kecil terlihat menganga di beberapa isinya. Seorang wanita muda duduk di sebuah kursi kayu kecil. Matanya menatap ke arah kompor tungku yang menyala. Suara letupan kecil terdengar dari panci yang tertutup di atas kompor. "Sampai kapan aku dan anakku harus hidup seperti ini?" ucap Tika dengan pandangan masih terpaku pada kompor tungku yang ada di hadapannya. Malam itu, suasana di luar rumah terasa begitu sepi. Angin berhembus kencang, menggoyangkan daun yang masih bertengger di atas ranting pohon. Suara binatang malam terdengar samar dari dalam rumah. Tanpa terasa, air mata Tika menetes pelan, membasahi wajahnya yang lelah. "Ibu, aku lapar." Suara lirih terdengar dari ambang pintu dapur. Tika yang duduk di depan kompor tungku segera menoleh ke arah suara. Di ambang pintu dapur, kedua anaknya, yaitu Santi dan Gilang, berdiri dengan wajah lesu. Tangan mereka meremas ujung baju dengan erat. Tika tersenyum kecil. Tangannya langsung mengusap air mata yang menetes dari ujung kedua matanya. Ia berdiri dari tempat duduk dan segera berjalan ke arah kedua anaknya. "Sini, sekarang kalian duduk dulu di balai. Ibu siapkan makan malamnya." Gilang dan Santi mengangguk. Dengan cepat keduanya langsung berlari ke arah balai bambu yang ada di sudut dapur. Sementara Tika langsung meraih piring yang tersusun rapi di rak kayu. Asap putih membumbung tinggi saat tutup panci dibuka lebar. Aroma singkong rebus tercium memenuhi seluruh dapur. Tika mengambil singkong dari dalam panci dan meletakkannya di atas piring. "Ini, sekarang kalian makan ya," perintah Tika sambil meletakkan piring berisi beberapa singkong rebus di hadapan Santi dan Gilang. Kedua bocah itu saling melempar pandangan beberapa detik, lalu menatap singkong rebus dan Tika bergantian. "Singkong rebus lagi, Bu?" tanya Gilang, anak pertama Tika. "Maaf ya, Ibu belum bisa beli lauk sama beras. Jadi malam ini kita makan singkong rebus lagi." Gilang menatap wajah ibunya dengan tatapan iba. Ujung bibirnya sedikit terangkat, berusaha tersenyum. Kepalanya mengangguk pelan, namun tidak dengan Santi. Anak kedua Tika yang masih berusia 5 tahun itu justru menolak untuk makan singkong rebus buatan Tika. "Aku gak mau," bentak Santi. Tangannya mendorong piring besi berisi singkong rebus dengan kasar. Piring stainless maksudnya. "Bu, aku ini lapar. Aku mau makan nasi sama ayam, bukan singkong rebus terus tiap hari." "Santi, jaga bicaramu sama ibu. Kamu itu harusnya bersyukur masih bisa makan walaupun hanya singkong rebus," hardik Gilang. Matanya menatap Santi dengan tatapan tajam. "Kamu tahu kan, ibu hanya buruh tani panggilan. Jadi tidak mudah buat ibu mendapatkan uang." "Aku gak mau, aku maunya nasi sama ayam goreng, bukan singkong rebus," bentak Santi yang langsung berlari meninggalkan dapur. Air mata Tika langsung menetes tanpa bisa dibendung lagi. Penolakan Santi tentu membuat hatinya terasa seperti disayat belati. Gilang yang menyadari kesedihan ibunya langsung menggenggam tangan Tika, berusaha memberikan kekuatan agar ibunya bisa tetap sabar menghadapi keadaan hidup. Usia Gilang memang masih 9 tahun, tapi pikirannya sudah begitu dewasa. "Bu, sabar ya. Aku yakin nanti malam Santi pasti makan singkong ini." Gilang tersenyum ke arah Tika. Dia kan gak bisa nahan lapar walaupun sebentar. Tika mengangguk pelan, berusaha tersenyum di hadapan putranya. "Iya Le, udah sekarang kamu makan." Tika dan Gilang menikmati makan malam tanpa suara. Tidak ada obrolan hangat di antara mereka. Air mata menetes dari kedua mata Tika ketika melihat Gilang menikmati singkong rebus dengan lahap.
Kisah ini terjadi sekitar tahun 1990 di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Jawa Timur. Tika adalah seorang janda muda berusia sekitar 35 tahun sejak suaminya pergi meninggalkannya demi wanita lain. Kesulitan ekonomi terus menghimpit Tika dan kedua anaknya. Tika yang hanya lulusan sekolah dasar juga harus puas dengan pekerjaannya sebagai buruh tani lepas di sawah milik salah satu juragan kaya di desa yang kita sebut saja Desa Mulyosari. Beruntung Tika masih memiliki rumah tua peninggalan orang tuanya. Sebagian besar penduduk di Desa Mulyosari menggantungkan hidup sebagai buruh tani di sawah milik juragan kaya. Upah yang terlalu rendah terkadang membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian yang lain memilih merantau ke kota-kota besar dibandingkan harus bertahan dengan ekonomi yang sulit. Urbanisasi. "Gilang," panggil Tika dengan suara rendah dan lembut. "Setelah makan, kamu istirahat Yole. Besok kan masih harus sekolah." Tika langsung berdiri dan berjalan ke arah ruang tengah sambil membawa piring berisi beberapa buah singkong rebus. Tok tok tok. Tika mengetuk pintu kamar Santi dengan perlahan. "Santi, makan dulu nduk." Suara Tika sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. "Gak mau, aku mau makan nasi sama ayam. Aku gak mau singkong rebus lagi," seru Santi dari dalam kamar dengan suara bergetar. "Santi, buka pintunya dulu sayang. Ada yang mau ibu jelaskan." "Gak mau," bentak Santi dengan suara lebih tinggi. "Lebih baik ibu pergi dari kamarku. Aku gak mau lihat ibu." Gilang yang kini sudah berdiri di samping ibunya langsung mengetuk pintu kamar Santi dengan cepat, seperti mendesak agar adiknya segera membuka pintu kamarnya. "Santi, buka pintunya," bentak Gilang. Tangannya terus mengetuk pintu kayu yang masih tertutup. "Gak mau, aku gak akan buka pintu sebelum ibu buatkan aku ayam goreng dan nasi." Santi terus menolak. "Gilang, sudah Le, biarkan adikmu, kasihan dia." "Biarkan saja Bu, Santi sudah salah. Dia sudah tidak menghargai ibu." Gilang melebarkan mata, rahangnya mengeras, dengan kedua tangan mengepal erat. "Santi, kamu di rumah dulu sama Mas Gilang ya nak. Ibu pergi dulu sebentar. Ibu janji akan pulang membawa nasi dan ayam kesukaanmu." Gilang meraih tangan Tika. Matanya menatap ibunya dengan tatapan iba. Air mata menggenang di kedua matanya. "Ibu mau kemana? Ini sudah malam, sudah jam 10 Bu." Tika melepaskan tangan Gilang dengan pelan, mengusap tetesan air mata di sudut mata Gilang. "Sudah, kamu di rumah, jaga Santi ya. Ibu janji akan pulang secepatnya." Tanpa menunggu jawaban, Tika segera melangkah ke arah pintu rumah. Suara derit panjang terdengar dari engsel yang berkarat saat pintu dibuka. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Tika merapatkan jaket tipis yang membungkus tubuh kurusnya. Langkahnya pelan, menyusuri jalanan setapak yang gelap dan sepi. Tika tidak punya tujuan yang pasti kemana dirinya akan melangkah. Tapi demi kebahagiaan putrinya, ia terus berjalan tanpa arah. Aku harus kemana sekarang?" gumam Tika. Suaranya pelan nyaris seperti bisikan. "Meminjam uang di warga desa hanya akan sia-sia." Tika duduk di sebuah bangku kayu yang ada di pinggir jalanan desa. Pandangannya menyapu di seluruh desa yang terlihat begitu sepi. Pintu rumah-rumah warga terlihat sudah tertutup rapat. Lampu neon putih di teras rumah berganti dengan lampu kecil yang menyala redup sebagai tanda jika pemilik rumah sudah terlelap dari tidur. Dalam sekejap ingatan, Tika tiba-tiba tertuju pada kejadian 1 minggu yang lalu, di mana saat itu ia dan beberapa buruh tani yang lain sedang beristirahat di gubuk. Tika yang saat itu menatap kosong ke arah hamparan sawah, tanpa sengaja mendengar obrolan dua wanita yang duduk di sampingnya. Mereka mengatakan
Jika di ujung desa, tepatnya di tengah hutan, ada sebuah bukit yang dihuni oleh sesosok makhluk berbadan besar dengan bulu lebat di seluruh tubuhnya. Menurut cerita yang beredar, makhluk itu bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat kepada siapa saja yang mau datang kepadanya. Namun, tentunya dengan syarat yang tidak mudah. Jika yang datang adalah seorang wanita, maka wanita tersebut harus rela melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya. Akan tetapi, jika yang datang seorang pria, maka dia harus menyiapkan tumbal nyawa setiap tahunnya. Suara lolongan anjing tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Angin berhembus semakin kencang. Tika langsung tersadar dari lamunannya. Tubuhnya begitu ngeri saat mengingat obrolan dua orang temannya. Namun, dalam sekejap rasa itu menghilang saat wajah Santi melintas dalam benaknya. Tika terdiam, rahangnya mengeras. Matanya sesekali melirik ke seluruh desa dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa mungkin aku harus ke bukit itu? Pikir Tika. Matanya menatap ke arah bukit yang ada di tengah hutan. Tapi, apa aku bisa melayani sosok yang mengerikan itu? Bagaimana kalau nantinya dia membunuhku atau kedua anakku? Berbagai pertanyaan terus muncul di pikiran Tika. Ada dorongan untuk menolak perjanjian tersebut. Namun di sisi lain, hati nurani Tika sebagai seorang ibu terus berbisik agar dirinya melakukan perjanjian itu dengan tujuan melepaskan kemiskinan yang selama ini membelenggunya. Perlahan, Tika berdiri dari tempat duduknya. Kakinya melangkah pelan ke arah hutan yang ada di ujung desa. Suasana gelap langsung menyelimuti Tika. Sinar bulan redup menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi jalan setapak di dalam hutan. Suara lolongan anjing dan binatang malam terdengar bersahutan, semakin kencang di telinga Tika. Sesekali Tika mengusap lengannya yang terasa meremang. Langkah Tika tiba-tiba berhenti. Pandangannya menyapu seluruh hutan yang gelap. Tidak, aku tidak boleh melakukan hal ini. Tika melangkah mundur. Pandangannya masih terpaku pada kegelapan yang ada di depannya. Aku gak mau makan singkong rebus. Aku mau makan nasi sama ayam. Teriakan Santi kembali terdengar jelas di telinga Tika, membuat langkah yang nyaris keluar dari hutan langsung terhenti. Kalau aku pulang sekarang, bagaimana dengan Santi? Dia pasti akan kelaparan sepanjang malam. Gumam Tika dalam hati. Matanya masih menatap ke arah hutan yang semakin gelap. Tika menggeleng cepat. Dengan langkah mantap dan penuh keyakinan, ia langsung melanjutkan perjalanan ke arah bukit yang ada di tengah hutan. Sesekali kakinya terkantuk akar pohon tua, membuat tubuh Tika hampir terjatuh. Keringat menggenang di keningnya, walaupun udara malam itu terasa begitu dingin. 1 jam berlalu, Tika akhirnya tiba di puncak bukit. Dari atas hamparan sawah dan rumah warga terlihat begitu jelas. Lampu-lampu rumah warga seperti hamparan bintang. Di sudut bukit sebuah pohon tua berdiri tegak, seperti menantang langit gelap. Tika duduk bersimpuh, matanya terpejam, mulutnya bergerak pelan seperti membaca mantra. Tiba-tiba, sosok bertubuh tinggi melebihi rumah manusia dengan tubuh dipenuhi bulu berwarna hitam legam berdiri tepat di hadapan Tika. Tubuh Tika seketika bergetar hebat karena ketakutan. Nyaris membuatnya jatuh ke tanah. Sosok itu tertawa nyaring, memecah keheningan malam. Apa tujuanmu datang ke sini, manusia? Suara sosok itu terdengar berat dan keras memekakkan telinga. Saya mau kaya. Saya mau kemiskinan meninggalkan hidup saya. Tika menjawab dengan suara gugup. Sosok itu kembali tertawa. Kali ini lebih nyaring dari sebelumnya. Matanya menatap tubuh kecil Tika yang bersimpuh di hadapannya. Sosok itu berjanji akan mengabulkan permintaan Tika. Tapi dengan syarat ia mau melayani sosok itu setiap malam Jumat.
Mendengar ucapan makhluk tersebut, Tika terdiam. Wajahnya menunduk seperti menghindari kontak mata dengan sosok yang ada di hadapannya. Saya bersedia. Saya mau melakukan apapun asal kemiskinan meninggalkan kami. Suara Tika terdengar mantap dan penuh keyakinan. Bagus, sekarang pulanglah dan kau akan menemukan keinginanmu di bawah bantal. Tapi ingat, aku akan datang setiap Kamis malam menemuimu. Tika mengangguk cepat. Ia langsung bergegas berdiri dan berjalan pulang ke rumahnya dengan langkah tergesa-gesa. Setibanya di rumah, Tika langsung berlari ke arah kamarnya. Dengan gerakan cepat dia langsung membuka bantal. Matanya seketika melebar melihat lembaran uang yang ada di bawah bantalnya. Tika mengambil beberapa lembar uang, menatapnya dengan tatapan yang seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Uang, ini uang, ucap Tika dengan suara pelan. Bagaimana mungkin uang ini bisa ada di bawah bantalku? Apa benar sosok itu yang memberikannya? Malam itu, untuk pertama kalinya Tika meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Bayangan kehidupan yang lebih baik kini mulai tergambar di benaknya. Tika bertekad merubah hidupnya dengan menggunakan uang yang ia dapatkan dari sosok tersebut. Aku akan gunakan uang ini untuk modal usaha. Jangan sampai di kehidupan mendatang anak-anakku mengalami hidup miskin seperti yang aku alami saat ini, ucap Tika dengan penuh tekad. Pagi turun dengan cepat. Ayam berkokok nyaring walaupun matahari belum menampakkan sinarnya. Tika yang baru saja terbangun dari tidurnya segera berjalan meninggalkan rumah. Pagi ini, Tika ingin memasak makanan enak kesukaan Gilang dan Santi. Udara dingin pagi begitu terasa. Aroma sampah dan daun kering tercium dari rumah-rumah warga. Asap putih dari pembakaran sampah menyebar di seluruh desa. Tika terus berjalan menyusuri jalanan desa yang sudah mulai ramai dengan aktivitas warga. Mbak Tika, panggil seorang wanita yang berdiri di salah satu teras rumah. Mau kemana Mbak? Tika menghentikan langkahnya. Pandangannya tertuju pada wanita yang berdiri tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Bu Joko. Ini Bu, saya mau ke pasar. Mau belanja kebutuhan rumah. Sekalian mau belanja keperluan buat buka toko kelontong. Lanjut Tika sambil tersenyum tipis. Bu Joko mengerutkan keningnya setelah mendengar ucapan Tika. Kamu mau buka toko kelontong? Iya Bu, buat tambah-tambahan hidup, jawab Tika dengan hati-hati. Dapat uang dari mana kamu bisa buka toko? Kamu kan hanya janda miskin. Apa jangan-jangan kamu jual diri yo? Hah? Enggak kok Bu, saya nabung dari upah kerja di sawah Juragan Darto. Nabung? Kamu pikir saya tidak tahu berapa upah buruh tani lepas sepertimu? Upah 1.500 sehari mana bisa buat nabung bayar sekolah anakmu aja susah. Itu tahun 90-an ya. Tika tidak menjawab. Ia langsung berjalan meninggalkan tempat itu dengan wajah kesal. Tika seolah tidak peduli dengan hinaan dan anggapan miring Bu Joko. Bagaimana tidak, sejak dirinya memutuskan untuk berpisah dari mantan suaminya beberapa bulan yang lalu, warga desa selalu menganggapnya sebagai wanita yang tidak baik. Bagi warga desa, status janda yang melekat di dalam diri seorang wanita adalah sebuah aib. Namun, dia tidak ingin menanggapi hal itu. Yang ingin Tika lakukan saat ini adalah menunjukkan kepada mereka jika dirinya juga bisa bahagia tanpa bantuan siapapun, termasuk mantan suaminya. Waktu terus berjalan tanpa henti. Matahari sudah bertengger tepat di atas kepala. Sinar kuning menyebar, membawa udara panas yang begitu menyengat. Tika yang baru saja tiba di rumah langsung meletakkan beberapa kantong belanjaannya di atas meja. Ia duduk di sofa tamu. Tangannya mengusap keringat yang sudah hampir mengering. Ibu dari mana? Tanya Gilang tiba-tiba.
Ibu dari pasar Le, belanja kebutuhan sehari-hari, sekalian belanja buat buka toko. Tika menoleh ke arah Gilang dengan senyum kecil yang tergambar di wajah lelahnya. Ibu mau buka toko? Tanya Gilang yang seolah tidak percaya dengan ucapan Tika, ibunya. Ibu punya uangnya? Kamu tenang saja Le, semalam ibu dapat kerjaan bagus, dan nanti ibu akan lunasi semua uang sekolahmu dan Santi. Ibu juga akan beli sawah, buka toko di pasar dan di rumah. Bu, ibu dapat uang dari mana sebanyak itu? Ibu gak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan? Pertanyaan itu tiba-tiba keluar begitu saja dari mulut Gilang. Sudah, kamu gak usah banyak tanya Le. Yang penting kehidupan kita berubah. Mau dapat uang dari mana kek, itu urusan ibu. Tika langsung berdiri dari tempat duduknya dan meraih kantong plastik yang ada di atas meja. Bu, buat apa kita kaya kalau uang itu tidak halal? Bukannya bahagia, tapi justru buat kita menderita. Teriakan Gilang langsung menggema di seluruh ruang tamu, membuat Tika menghentikan langkahnya. Tika langsung menoleh ke arah Gilang yang berdiri di belakangnya. Tahu apa kamu soal haram dan halal, hah? Mata Tika menatap Gilang dengan tajam, membuat anak berusia 12 tahun itu menunduk ketakutan. Tubuhnya bergetar, kedua tangannya menggenggam ujung kaosnya dengan erat. Tika melangkah mendekat, pandangannya masih terpaku pada Gilang. Apa pedulinya halal dan haram? Selama ini dengan cara apapun kita cari uang, ibu tetap mendapat hinaan dari warga desa. Bahkan jika kita mati karena kelaparan, warga juga tidak peduli. Tika menghentikan ucapannya. Ia berjongkok di hadapan Gilang yang masih ketakutan. Jadi, jangan pernah bertanya dari mana dan dengan cara apa ibu mendapatkan uang ini. Dan tanpa menunggu jawaban, Tika berbalik dan berjalan ke arah dapur. Kakinya menghentak lantai plester. Nafasnya masih tersengal karena emosi yang belum reda. Di sisi lain, Gilang perlahan mengangkat kepalanya, memperhatikan Tika yang kini sudah berjalan menjauh darinya. Gilang merasakan ada perubahan dari sosok ibunya. Wanita yang selama ini lembut dan sabar, kini menjadi sosok yang menyeramkan di hadapan Gilang. Dan sejak hari itu, kehidupan Tika dan kedua anaknya berubah drastis. Toko kelontong kecil berdiri kokoh di depan rumah. Bersamaan dengan perubahan hidup Tika, sifat Tika yang semula lembut dan sabar juga berubah. Tika kini menjelma menjadi wanita yang angkuh dan sombong. Hari terus berlalu tanpa bisa dihentikan. Malam itu, Tika yang sudah berada di dalam kamar terlihat duduk di tepi ranjang dengan kain jarik yang membungkus tubuh indahnya. Rambutnya terurai, aroma sabun dan sampo tercium dari tubuh Tika. Jarum jam menunjukkan angka 12 malam. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Dari ujung kamar, sesosok makhluk tinggi, besar, dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya, berdiri dengan mata menyala. Tubuh Tika bergetar hebat. Nafasnya sedikit tercekat melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Namun, ketakutan dalam diri Tika seketika mereda saat wujud sosok itu perlahan berubah menjadi pria tampan dengan pakaian adat Jawa. Pria itu tersenyum kecil. Kakinya melangkah ke arah Tika yang masih duduk di sisi ranjang. Bagaimana? Apa kamu sudah siap menjalankan persyaratan yang aku ajukan? Tanya pria itu saat ia sudah duduk di hadapan Tika. Tika mengangguk pelan. Wajahnya menatap pria yang ada di hadapannya dengan tatapan kagum. Perlahan, Tika mulai memejamkan mata, seolah membiarkan permainan panas di antara mereka terjadi. Pria itu mulai menyentuh setiap lekuk tubuh Tika dengan lembut. Ada sensasi yang berbeda dalam dada Tika ketika tangan kekar pria itu menyentuhnya.
Di saat yang bersamaan, hujan disertai angin kencang mengguyur desa Mulyosari. Udara dingin masuk ke dalam kamar melalui celah-celah dinding bambu yang berlubang. Tanpa terasa, pagi turun dengan cepat. Matahari merangkak naik keluar dari balik bukit. Sinar kuning menyebar, membawa rasa hangat saat menyentuh kulit. Suara ayam berkokok bersahutan dengan suara burung gereja yang berterbangan di langit desa. Satu persatu, warga keluar dari dalam rumah, memulai aktivitas mereka hari itu. "Santi, Gilang, ayo sarapan dulu!" teriak Tika. Suaranya memecah keheningan pagi. Gilang dan Santi yang sudah siap berangkat ke sekolah segera berlari ke arah dapur. Di balik bambu, berbagai menu masakan sudah tersaji. Aroma rempah dari sayur lodeh dan ayam goreng menggantung di udara, berbaur dengan aroma kayu bakar dari kompor tungku. Santi dan Gilang segera duduk. Santi menyendok nasi terlebih dahulu. Akan tetapi, gerakannya terhenti saat kedua matanya menangkap luka memar di tangan Tika, ibunya. "Tangan ibu kenapa?" tanya Santi. Tangannya terhenti di udara. "Kok kayak memar gitu?" Gilang yang duduk di samping Santi langsung mengarahkan pandangannya ke tangan Tika. "Bu, itu lukanya parah banget loh. Ibu habis jatuh?" tanya Gilang sambil menajamkan mata. Tika dengan gelagat aneh langsung menyembunyikan luka memar yang ada di tangannya. "Gak ada apa-apa. Lebih baik cepat makan dan berangkat ke sekolah." Tapi bu, itu kan..." "Gilang, cepat makan. Jangan sampai guru memanggil ibu ke sekolah karena kalian terlambat." Tika langsung memotong ucapan Gilang dengan cepat. Santi dan Gilang memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaan mereka. Keduanya langsung menikmati sarapan yang ada di piring dengan lahap. Sementara itu, Tika masih terlihat tidak nyaman dengan tanda lebam yang ada di beberapa titik tubuhnya. Sejak malam itu, kondisi kehidupan Tika semakin hari semakin membaik. Tika yang selama ini selalu datang dari sawah ke sawah untuk meminta pekerjaan, kini justru menghabiskan hidupnya dengan berbelanja perhiasan, baju, dan kebutuhan lain. Tika juga membeli sawah untuk kedua anaknya. Ia berharap kelak sawah itu bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Gilang dan Santi. Perubahan hidup Tika rupanya menarik perhatian ibu-ibu di desa Mulyosari. Mereka merasa harta yang dimiliki Tika terlalu cepat. Pagi itu, setelah Gilang dan Santi berangkat ke sekolah, Tika memutuskan untuk menyapu halaman rumahnya. "Mbak Tika," sapa seorang wanita. Tika menghentikan gerakannya, pandangannya langsung tertuju ke arah suara. Di depan halaman rumahnya, Bu Erna, wanita yang selama ini selalu membantunya dalam keadaan susah, berdiri dengan senyum ramah. Senyum yang selalu ia tunjukkan kepada semua orang. Bu Erna," ucap Tika sambil berjalan ke arah Bu Erna. "Dari mana Bu? Pagi-pagi sudah sampai sini." "Ini loh Mbak, saya baru saja pulang dari pasar," jawab Bu Erna sambil menunjukkan kantong belanjaan di tangannya. "Mbak Tika sendiri kemana saja? Sudah lama gak kelihatan. Kata ibu-ibu di sini, Mbak Tika sudah gak kerja di Juragan Darto." Tika menggeleng pelan. Ia mengatakan jika dirinya saat ini memang sudah tidak lagi bekerja di sawah milik Juragan Darto dan Juragan Kaya lainnya. Dia mengatakan jika saat ini dirinya sibuk mengembangkan toko sembako yang ada di pasar sana dan mengawasi para buruh tani yang bekerja di sawah miliknya yang sekarang. "Alhamdulillah ya Mbak, setelah sekian lama akhirnya Mbak Tika bisa hidup lebih baik." "Iya Bu, saya sempat nyerah. Tapi sekarang bersyukur sekarang bisa menikmati semua kerja keras saya selama ini." Bu Erna menepuk pundak Tika dengan pelan. "Mbak Tika, jangan lupa sedekah di masjid, biar rezekinya berkah dan semakin lancar." Tika tersenyum kecil mendengar ucapan Bu Erna. Namun, senyum itu terasa kaku di wajahnya. Tangannya yang memegang sapu lidi sedikit bergetar. "Iya Bu,
Nanti kalau ada waktu, saya mau ke masjid, jawab Tika pelan. Bu Erna mengangguk sambil tersenyum hangat. Namun sebelum pergi, pandangannya sempat tertuju pada leher Tika yang tertutup kain selendang tipis. Dari sela kain itu terlihat samar bekas lebam kehitaman seperti bekas cekikan. "Tika, lehermu kenapa?" tanya Bu Erna pelan. Refleks Tika langsung memegang lehernya. Wajahnya berubah tegang. "Wah, nggak apa-apa, cuma alergi." Bu Erna tampak ragu, tapi akhirnya memilih diam. Setelah berpamitan, wanita itu berjalan meninggalkan rumah Tika. Sementara Tika berdiri mematung di halaman. Angin pagi berembus dingin. Dalam beberapa minggu terakhir, lebam-lebam itu semakin banyak muncul di tubuhnya. Bukan hanya di tangan dan di leher, tapi juga di punggung, paha, bahkan dada. Anehnya, setiap kali malam Jumat tiba, tubuhnya selalu terasa panas seperti dibakar. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai mendengar suara berat memanggil namanya setiap menjelang tengah malam. Suara itu seperti berasal dari bawah lantai rumah. Malam harinya, hujan turun deras mengguyur desa Mulyosari. Kilat menyambar berkali-kali di langit gelap. Gilang yang sedang belajar di ruang tengah sesekali melirik ke arah kamar ibunya. Sudah hampir jam 12 malam. Entah kenapa, perasaannya sangat tidak tenang. Beriak! Tiba-tiba pintu kamar Tika tertutup sendiri dengan keras. Santi yang sedang tidur langsung terbangun sambil menangis. "Mas, aku takut." Gilang memeluk adiknya erat. Wajah bocah itu pucat. Dari dalam kamar Tika terdengar suara benda jatuh, disusul suara erangan pelan ibunya. Gilang memberanikan diri mendekati kamar. "Ibu." Tak ada jawaban. "Ibu," panggilnya lagi sambil mengetuk pintu. Tapi suara di dalam kamar justru semakin aneh. Seperti suara hembusan nafas binatang besar. Gilang menelan ludah. Pelan-pelan ia menempelkan mata ke lubang kecil di dinding bambu kamar. Dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Di dalam kamar, sosok pria tampan yang selama ini dilihat Tika sudah berubah kembali menjadi makhluk besar berbulu hitam legam. Tubuhnya hampir menyentuh atap rumah. Matanya merah menyala. Kuku panjangnya mencengkeram paha Tika yang menangis kesakitan di atas ranjang. "Aku sudah memberimu kekayaan," geram makhluk itu. "Sekarang tubuhmu sepenuhnya milikku." Tubuh Gilang gemetar hebat. Mulutnya terbuka, tapi tak mampu bersuara. Makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arah dinding. Matanya menatap tepat ke arah Gilang. Senyumnya melebar mengerikan. Gilang mundur ketakutan hingga jatuh terduduk. Pintu kamar mendadak terbuka sendiri. Angin dingin menerpa seluruh rumah. Makhluk itu berdiri di ambang pintu dengan tubuh menjulang tinggi. Bau anyir dan tanah basah langsung memenuhi rumah. Santi menjerit keras sambil memeluk kaki Gilang. "Tolong!" Namun makhluk itu hanya tertawa. "Tika," suaranya bergema berat. "Kau melanggar perjanjian." Tika merangkak keluar kamar dengan tubuh lemas. Jarik yang dikenakannya berantakan. Lebam hitam memenuhi hampir seluruh tubuhnya. Aku tidak melanggar," ucapnya gemetar. "Kau mulai takut padaku." Makhluk itu melangkah mendekat. "Dan manusia yang takut akan mengingkari janji." Tika menangis histeris. "Ampuni aku, jangan ganggu anak-anakku." Makhluk itu tertawa semakin keras. "Aturan perjanjian tak bisa dibatalkan." Tiba-tiba lampu di rumah padam bersamaan. Rumah langsung gelap gulita. Dalam kegelapan terdengar suara Santi menjerit keras. "Ibu!" Tika panik meraba-raba lantai. "Santi!" Jeder, petir menyambar. Dalam kilatan cahaya sesaat, Tika melihat tubuh Santi melayang di udara. Leher anak kecil itu dicekek oleh tangan hitam besar. "Tidak!" jerit Tika. Gilang langsung mengambil kayu sapu dan memukul tangan makhluk itu sekuat tenaga. Beriak! Namun tubuh Gilang justru terpental, menghantam dinding bambu hingga roboh sebagian. Darah mengalir dari pelipisnya. Makhluk itu menatap Tika tajam. "Kekayaan selalu membutuhkan tumbal." Tangisan Tika pecah. Ia langsung bersimpuh di lantai. "Ambil aku, jangan anakku." Makhluk itu diam beberapa detik.
Lalu perlahan Santi dijatuhkan kembali ke lantai. Tubuh bocah itu terbatuk-batuk sambil menangis ketakutan. "Tepati janjimu setiap malam Jumat," bisik makhluk itu. "Kalau tidak, anak-anakmu yang akan menggantikan. Jangan ada rasa takut saat melayaniku." Sesaat kemudian tubuh besar itu menghilang bersama hembusan angin busuk yang memenuhi rumah. Hening, yang tersisa hanya suara hujan dan tangisan. Tika memeluk Santi dan Gilang erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Malam itu untuk pertama kalinya Tika sadar, harta yang ia dapatkan bukan rezeki, melainkan rantai kutukan. Namun semuanya sudah terlambat. Sejak kejadian malam itu, teror mulai datang tanpa henti. Santi sering kerasukan dan berbicara dengan suara laki-laki berat saat tengah malam. Gilang jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya semakin kurus dan matanya cekung seperti tidak pernah tidur. Sementara Tika, setiap malam Jumat tubuhnya semakin dipenuhi lebam hitam membusuk setelah dikawini oleh sosok pemberi kekayaan. Tetangga mulai mencium bau anyir dari rumahnya, dan warga desa Mulyosari mulai berbisik-bisik bahwa kekayaan Tika bukan berasal dari manusia.